Assalamualaikum, selamat siang. Hai teman-teman, dimanapun kalian berada, apa kabar semua? Sehat kan? Selalu sehat ya. Ingat, pakai masker kemanapun kalian pergi dan sering cuci tangan ya, agar penyebaran COVID terkurangi. Dan paling tidak, kita sudah membantu pemerintah untuk mengurangi bahaya penyebaran COVID. Oke guys, kali ini aku akan coba sharing tentang yang terjadi pada kita semua, yaitu 4 tanda kamu segera resign dan memulai usaha sendiri. Nah, tapi sebelum masuk ke pembahasan, yuk dukung channel aku dulu dengan subscribe kalian agar aku lebih bersemangat untuk membuat video yang lebih bermanfaat lagi untuk kalian semua. Nah, aku coba hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, thank you ya guys. Dan like juga, serta share ke teman-teman kalian semua. Siapa tahu teman-teman kalian membutuhkan informasi ini. Yuk, kita mulai. 4 tanda kamu harus segera resign dan memulai usaha sendiri. Oke. Sebagai manusia, kita punya kecenderungan guys untuk terus berpikir kreatif dan secara bebas gitu, menuruti mimpi dan intuisi yang terus bergema di kepala gitu, mencari-cari jawaban atas segala tanya tentang apa yang sebenarnya membuat kita bahagia kayak gitu guys. Benarkah sih jadi karyawan kantoran terus kita jalani sepanjang hidup kita, sepanjang umur produktif kita, atau sebenarnya kita bisa menjadi lebih dengan memulai usaha sendiri gitu. Keraguan ini tidak hanya kamu yang rasakan kok. Hampir semua orang berpikir dan mengubah nasibnya dengan mengambil resiko memulai usaha sendiri. Namun berpikir dan merancang ide saja nyatanya nggak cukup guys gitu. Kita punya tenaga dan bahan bakar lebih untuk bisa sukses berdiri di kaki kita sendiri. Nah, sebelum kamu salah melangkah, berikut beberapa tanda yang bisa dijadikan acuan apakah kamu dan ide bisnis kamu berpotensi menjadi sukses. Yang pertama, kamu selalu berandai-andai menjadi seorang bos. Benar kan? Benar nggak gitu? Menghayal, bermimpi, berandai-andai bukanlah sebuah kesalahan guys. Tak apa, lempar jauh mimpimu, perbesar semangatmu, kejar guys. Ada sebuah pepatah ya guys yang mengatakan, if it's still on your mind, it's worth taking the risk. Jika selama jam kerja mulai 9 pagi hingga 5 sore, isi kepalamu tak pernah lepas dari pertanyaan, bagaimana ya rasanya menjadi seorang leader dan menjalankan bisnis sendiri? Then it's worth to try guys. Jangan biarkan rasa penasaran menggelayuti hingga akhirnya kamu sadar terlampau banyak waktu yang terbuang. 2. Ragu dan khawatir. Nah, itu pasti. Memulai sesuatu yang baru memang akan meninggalkan pengalaman sedih. Pengalaman sendiri maksudnya. Pertama kali bisa naik sepeda roda 2 misalnya, akan menghadirkan rasa senang dan meluap-luap, meski awalnya takut setengah mati. Begitu pula ketika pertama kali mengikuti tes wawancara ya guys, yang rasanya gugup akan selalu dikenang dan berkesan seumur hidup. Memulai usaha sendiri pun begitu. Terbiasa mengerjakan tugas dari atasan, sudah jadi tanggung jawab seorang pegawai. Maka untuk dapat melangkah keluar zona nyaman dan meninggalkan semua rutinitas, pasti memunculkan banyak keraguan. Namun perlu diingat guys, jika sebuah impian selalu terasa menakutkan untuk diwujudkan, berarti mimpi tersebut layak untuk diperjuangkan. Oke guys, ketiga guys, merasa belum punya pengalaman. Emang kita nggak punya pengalaman, tapi perlu dicoba. Untuk membuka usaha kita butuh modal, baik itu dalam wujud materi, tenaga, ide. Semua orang tahu itu, dan semua orang juga tahu bahwa dan bahkan paham gitu bahwa pengalaman bukanlah bahan bakar utama untuk mengelola usaha baru.
sebagai makhluk yang kita punya akal ya guys. Nah, kita memiliki naluri untuk terus mencari, tahu dan belajar. Baik itu dari kesalahan sendiri maupun dari kesalahan orang lain gitu. Jika memang kegagalan adalah hal yang pertama yang kamu temukan, itu tidak apa. Itu lumrah. Ambil pelajarannya. Jadikan pengalaman dengan mengingat baik-baik mana jalur yang seharusnya dihindari. Menjadi sukses itu perkara instan, bukan perkara instan. Menjadi sukses itu bukan perkara instan dan bukan instan. Itu guys. Nah, yang keempat, atau kamu mulai berpikir bahwa pekerjaanmu sekarang sebenarnya bisa menjadi modal usaha sendiri. Nah, kepikiran gak sih guys kayak gitu? Nah, ada satu hal yang perlu kamu yakini dalam hati, bahwa apa yang berhasil membawamu menjadi seorang karyawan dan menerima gaji tiap bulannya adalah keahlian atau skill yang memiliki potensi. Asah terus guys, asah, pelajari, dan perdalam hingga kamu cukup yakin untuk berdiri sendiri bermodal satu keahlian yang mampu bertahan di segala kondisi. Karena menjadi seorang bos dan pegawai sebenarnya hanya soal pilihan, mau terus bergantung atau tidak. Nah, kini semua akan kembali ke satu pertanyaan. Apakah kamu sudah cukup bahagia dengan menjadi karyawan seperti saat ini? Harus bekerja dengan jam datang dan pulang yang rutin, berpakaian seragam setiap hari, bahkan kerap berpura-pura setuju dengan pendapat atasan? Jika jawabannya adalah tidak, maka ubahlah arah hidupmu. Steve Jobs pernah berkata, I've looked in the mirror every day and asked myself, if today were the last day of my life, would I want to do what I'm about to do today? And whenever the answer has been no for too many days in a row, I know I need to change something. Kalau lelaki keturunan imigran itu saja berhasil mengubah dunia lewat brand Apple, kamu pasti bisa. Oke guys, nah seperti itu guys. Tetap semangat, kejar cita-citamu, kejar impianmu. Apapun yang mustahil akan bisa jadi kenyataan guys. Yakinilah. Oke, semangat. Terima kasih.